Silakan. Jadi kalau misalnya dia punya satu penyelesaian, itu kalau digambar grafiknya maka dia akan seperti ini. Dia punya satu titik potong. Nah kemudian yang ada yang tidak ada titik potong dan ada juga yang banyak atau tak berhingga titik potongnya. Kayak apa contohnya coba saya? Ini kan sistem persamaan linearnya kalau di sini digambarkan dua variabel ya x dan y. Sejatinya kalau tiga variabel pun sama x, y, z. Cuma memang untuk menggambar tiga variabel itu kan bidang. Yang kita gambarkan adalah bidang. Sementara kita di sini nggak belajar tentang bidang. Makanya di sini hanya gambar hanya dua variabel aja. Kita bahas satu persatu contohnya. Nah, yang ini contoh masalah yang dapat dimodelkan dengan sistem persamaan linear. Ini umum ya, sebuah toko alat tulis menjual paket alat tulis. Paket A seharga 18.000, isi 5 buku pensil, 5 buku tulis, 2 pensil. Paket B, sebuah buku tulis dan 2 pensil seharga 10.000. Berapa harga masing-masing buku tulis dan pensil? Nah, kita di sistem pertidaksamaan linear itu diminta untuk menggambar, makanya di sini akan saya kuatkan juga kamu untuk bisa menggambar grafik selain penyelesaian menggunakan eliminasi dan substitusi. Sebetulnya ini kalau pakai substitusi eliminasi gampang, pakai banget gitu ya. Kan kita tinggal buat ini aja ya, kita misalnya harga satu buah tulis X, kemudian harga pensil ini dalam ribuan. Nah, kita bisa tulis persamaannya menjadi apa? 5x plus 2y sama dengan 18. Saya akan ambil 18-nya aja karena kita sudah menetapkan di atas x dan y dalam ribuan. Jadi yang 18 ribunya bisa kita hilangkan. Kemudian paket B berisi sebuah buku x plus 2y. X plus 2y sama dengan 10.000. Nah ini kan kalau kita eliminasi substitusi itu gampang banget ya. Jadi 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. Tinggal substitusi sama 2-nya 10, x tadi 2, y-nya sama dengan 4. Maka harga sebuah buku tulis ini maksudnya jadi
jadi kali oke. Mahalan tulis yang pensil. Mahalan pensil yang tulis. Nah, 2000. Nah, karena dalam ribuan di sini. Kemudian harga pensil. Ini sebuah pensil. Nah, ini gampang sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita analisis berdasarkan menggunakan grafik, kalau ini kan pakai substitusi eliminasi ini biasa ya. Kalau kita menggunakan grafik, maka kita harus menggambar satu persatu persamaan garisnya. 5x tambah 2y sama dengan 18 dan x tambah 2y sama dengan 10 itu dikatakan sebagai persamaan linier. Apa sih linier tuh Bu? Linier itu garis lurus. Jadi kalau kamu ketemu persamaan atau kamu ketemu fungsi yang pangkat x-nya 1, y-nya juga pangkatnya 1, itu disebut sebagai fungsi linier atau persamaan linier. Ya, disebut sebagai fungsi atau persamaan linier. Nah, gambarnya sendiri ya berupa garis lurus. Ini coba kita buat grafiknya. Nah, jadi kalau kamu ketemu nih, jawabannya ketemu Bu, X-nya 2000, Y-nya 4000. Ini namanya dia punya satu penyelesaian. Punya satu penyelesaian. Gitu. Bahwa si X-nya ada 2000, si Y-nya ada 4000. Nah, kita gambar satu-satu. Grafik yang pertama 5X plus 2-nya 18. Harusnya sih di SMP kamu udah belajar ini ya. Tapi saya nggak tahu nih, kamu belajarnya benar atau enggak nih di SMP. Makanya kita ulang sedikit. Jadi untuk membuat grafik fungsi persamaan linier seperti ini atau grafik fungsi linier seperti ini, kita perlu setidaknya 2 titik. Setidaknya 2 titik cukup. 1 kurang. 3 boleh nggak Bu? Boleh. Sedikitnya 2 titik. Nah, titik yang mana dong? Titiknya bebas. Kamu mau menentukan titik mana saja bebas. Cari titik yang mudah nggak nyusahin kamu. Contoh saya misalnya ambil X-nya 0. Ambil X-nya 0. Bukan 5X. 2-nya sama 18 ya. X-nya ganti 0. 5 kali 0. Tambah 2. Maka Y-nya sama dengan 9. Maka kita dapat titik di sini 0,9. Dari mana 0,9? X-nya tadi 0, Y-nya 9. Maka kamu ketemu titik 0,9. Baru satu titik. Nah, kemudian titik lain. Nah, titik lain itu, Bu, kalau titik lain Y sama dengan 0, boleh nggak? Boleh. Boleh, terserah kamu bebas. Cuma kalau Y-nya sama dengan 0, nanti 18 bagi 5. Agak misahin ya. Agak menyusahkan. Kalau gitu berapa dan Bu? Coba ambil X-nya. Berapa yang enak X-nya? Misalnya ambil X-nya 2. Gimana kalau ambil X-nya 2? Kenapa Bu kok X-nya 2? Nah, coba lihat kenapa saya ambil X-nya 2. Kurang 10 8 ya. Ini 4. Nah, kenapa saya ambil X sama dengan 2 supaya gampang hitungnya. 8 bagi 2 kan gampang. Dapat 1 titik lagi 2. Nah, cukup. Ketika kita sudah mendapatkan 2 titik, maka cukup buat kita untuk menggambar sebuah garis
Hmm. Kita gambarkan di sini. Kita lihat di sini 0,9 dan 2,4. 0,9 0,9 itu 0,9 di sini. Terus 2,42 4 di sini. Ini di sini gitu. Kemudian dua titik ini kamu hubungkan. Ini berarti ini sudah tinggal dihubungkan. Yang namanya garis boleh kamu perpanjang, jangan klik-klik, panjangin aja. Udah deh, ketemu deh gambarnya. Inilah grafik atau kurva dari fungsi 5x plus 2y sama dengan 8. Sampai sini ada yang mau? Bu, itu buat nomor yang kan itu tadi misalnya X sama dengan 0, Bu. Nah, itu sebenarnya tuh bebas mau Bebas. pilih nomor apa aja. Bebas nih. Kamu mau pilih X-nya 1 juga boleh. Mau pilih X-nya 2 boleh nih kayak gini. Mau pilih X-nya 3 boleh. Cuma pesan saya carilah yang X-nya nggak misahin kamu untuk menggambar nanti. Kalau misalnya kamu pilih X-nya 1 ya, nanti 18 kurang 5, 13. 13 bagi 2, 6,5. Gambarnya ntar 6,5. Kan agak ribet ya. Jadi boleh. Angka berapa aja boleh. Yang penting 2 titik. Pada beberapa kasus saya akan mengambil X-nya 0, Y-nya 0. Kenapa? Gampang aja. Karena gampang doang udah. Pertimbangannya hanya itu, sesederhana itu. Berarti nomor grafik yang kedua nih, yang X tambah 2Y sama dengan 10, saya akan ambil X-nya 0, yang satu lagi ya sama dengan 0. Karena gampang. Ada lagi? Bu, mau nanya nih Bu, kalau mau bikin grafik kelipatannya 3 nggak apa-apa kan Bu? Buat nyamain yang iya-nya. Nggak apa-apa. Oke Bu. Pokoknya bebas. Kamu ambil X-nya negatif juga boleh. Ambil angka negatif juga boleh. Angka negatif. Misalnya atau Y-nya yang negatif boleh. Pasang aja, yang penting 2 titik. Ada lagi? Nah, enggak, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini X tambah 2Y 10. Ini saya ambil yang pertama X-nya 0. Nggak harus X-nya 0 ya. X-nya berapa aja boleh. Ini karena gampang aja nih. Jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Ini sama dengan 5. Nanti dapat 0 sama 5. Kemudian yang kedua saya ambil X ditambah 2 kali 0 sama dengan 10. X-nya 10. Nah, ketika kamu ambil Y-nya duluan, jangan lupa kita membuat yang namanya titik itu selalu X lebih dahulu dari Y. Hanya di sini 10,0 bukan 0,10 ya. X dulu baru Y, X dulu baru Y. 0,5 di sini, kemudian 10,0 di sini.
Cuma memang kalau serius, kalau kamu mau menyelesaikan sistem persamaan seperti ini dengan menggunakan garis, kamu tuh gambarnya harus benar, baik sketsanya maupun garisnya. Sketsa grafiknya juga harus benar. Benernya gimana? Jarak masing-masing kotak harus sama. Jadi kalau misalkan dari 0 ke 1, ini ke sini panjangnya setengah senti, maka dari sini juga kedua juga setengah senti lagi, ketiga nanti setengah senti lagi, dan seterusnya. Nggak boleh berantakan, karena kalau berantakan nanti ketemu titiknya juga beda. Sekarang kamu perhatiin deh, dua garis ini ketemu di satu titik nih dia nih. Di sini. Kebetulan ini titik 2,4. Ini kan sama dengan penyelesaian yang tadi kita dapat di substitusi eliminasi kan. X-nya 2, X-nya 2 tadi, Y-nya 4. Sama nih. Sama. Gitu ya. Ini jelas banget. Dapatnya sama 2,4. Jadi kalau kamu gambarnya teliti ya, precise gambarnya, nanti kamu akan dapat juga penyelesaian dari sistem persamaan ini 2,4. Artinya 2,4 apa? Ya artinya X-nya 2000 ya, 2 tadi kan dalam ribuan kan jadi 2000. Y-nya 4000. Sama persis seperti ini. Nah, model yang seperti ini dikatakan kan ketemu di satu titik bertemu di satu titik. Nah, maka dikatakan sistem persamaan linear mempunyai satu penyelesaian. Nah, artinya seperti ini. Ke sini ada mau tanya? Kalau enggak kita lanjutkan yang kayak kedua ini kayak Bu, tadi titik bertemunya itu di 2,4 ya? iya. Oke. Titik bertemu di 2,4. Iya, X-nya jadi boleh bebas ya, Bella ya. Boleh sih Bu kalau misalnya kita nebak-nebak. Jadi yang satu titik itu yang ruas kiri sama ruas kanan itu beda. Kalau yang banyak solusi itu yang ruas kirinya sama ruas kanannya beda. Terus kalau nggak ada yang solusinya itu ruas kiri sama ruas kanan, ruas kirinya sama ruas kanannya beda. Kalau yang banyak solusi itu yang ruas kiri sama ruas kanannya beda. Sama. Ruas kiri sama ruas kanan beda, yang mana nih gimana? Kalau yang kedua itu kan ruas kirinya sama ruas kanannya beda. Samanya gimana nih? Jadi 3x min 2 sama 6x min 4 ya. Itu kan kalau misalnya yang bawahnya dibagi 2 kan sama hasilnya. Iya, terus? Terus ruas kanannya beda 1 sama 5. Iya. Oke. Ini juga beda. Misalnya, ya kalau misalnya nebak-nebak aja boleh gak sih? Misalnya kayak nemu yang ruas kirinya sama terus yang kanannya beda, itu bisa disimpulkan langsung. Sebetulnya bukan nebak-nebak ya. Artinya gini, di dalam matematika harusnya walaupun nebak harus ada dasar. Boleh seperti itu, boleh. Tapi kita memang harus kuat konsepnya. Kenapa kok begitu gitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu?
Betul. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini, dia tidak akan punya titik potong kalau misalnya koefisien X dan Y-nya nanti kalau koefisien X dan Y-nya berkelipatan, tapi sementara hasilnya bukan kelipatannya, maka pasti tidak akan ada titik potong. Tapi kamu harus ngerti kenapa begitu gitu. Cara garis seperti ini yang digambarkan. Kayak contohnya nomor 2, kira-kira ini bakal gimana? Itu disederhanain dulu, Bu. Kenapa? Disederhanain dulu nggak, Bu? Iya, bukan sedikit. Iya, iya, bukan. Anaknya bilang kayak makan. Itu yang nggak punya solusi nggak sih, Bu? Iya, ya tidak yang tidak punya titik potong itu ya berarti nggak punya solusi karena nggak ketemu kan garisnya nggak ketemu. Ini coba kita pelajari secara grafik gimana yang digambar grafiknya 3x tambah 4 x0 y 0 gampang nih. X0 berarti 0 ditambah 4y sama dengan 0. Ini 0 sama 3. Kemudian sebenarnya 3x tambah x sebenarnya 4 sama sama 3 dan 3. Ini kemudian yang satu lagi X tambah 8y sama dengan 3. Ini saya nggak akan ambil x-nya 0 nih. Ambil x-nya berapa ya? 2 deh. Saya ambil x-nya 2. Nanti ini 2 ditambah ini sama 3. Sama ini 36 kurang 12. 24. 24 kali 8 kan gampang. 3. Ini dapat 2,3. Satu lagi y-nya 0. X ditambah 0 berarti sama y-nya 0. Maka x-nya 0. Berarti 6,0. Oke, 6 di sini. Dan 2,3. 2,3. Oke ya. Berapa ya? Jangan 36 ya.
agak jauhan kali ya. Ganti. Warna juga agak jauhan dikit. Jangan mepet-mepet banget. 48 dan 48. Ganti lagi dong. Oke, jangan dulu dong ya. Masih lagi berarti. X-nya ini nih, X-nya sama ini. Lalu satu lagi X-nya berarti 8 karena kembalinya 8. Nah, ini kejauhan. 5,6 di sini. Terus 8,6. Ini garis, walaupun kamu panjangin kayak aku nggak akan ketemu. Ya, mereka nggak akan ketemu di satu titik. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak akan ketemu? Karena garisnya sejajar. Garisnya sejajar. Ini tadi 3x. Ini 3x sama 1. Ini 12. Dan ini x sama garisnya sejajar. Garis sejajar itu ditandai oleh koefisien X dan Y yang dia saling berkelipatan, tapi koefisien bebasnya tidak berkelipatan. Artinya 6 sama 8 kalau dibagi 2 kan 3 dan 4. Tapi kan 48 kalau dibagi 2 bukan 12, tapi 24. Jadi X dan Y-nya berkelipatan, koefisiennya, sementara variabel bebasnya tidak berkelipatan. Tidak berkelipatan yang sama lah. Ini sebetulnya ini juga berkelipatan ya, 48 sama 12. 12 kali 4 kan 48. Tapi nggak cocok sama sebelahnya. Sebelahnya 3 kali 2. 4 kali 2, 8. Yang ini yang nggak cocok. 12 kali 2 harusnya 24. Mereka di sini 48. Maka kalau kamu udah ketemu yang begini, nanti garisnya pasti sejajar. Sejajar artinya apa? Tidak ada sistem persamaan linearnya tidak punya penyelesaian. Ya, silakan. Yang mau ke toilet silakan. Mau nanya, Bu. Tadi maksudnya kelipatan apaan, Bu? Kelipatan ini 3 kali 2 6. Ya kan 6 itu kelipatannya 2. 8 itu kelipatannya 4. Ya enggak? Oh, kalau misalnya persamaannya bisa dilihat kayak kelipatan gitu, hasilnya selalu sejajar ya, Bu? Iya, nanti garisnya akan sejajar. Maka dia tidak punya penyelesaian. Jadi bisa disimpulkan juga kalau misalnya semuanya kelipatan itu berhimpit ya, Bu? Iya, nanti karena gambarnya nanti grafiknya berhimpit. Garis sejajar. Jadi sistem persamaan ini tidak Kenapa kok kalau berkelipatannya sama persis itu enggak ada punya banyak penyelesaian? Kenapa begitu?
Ini yang ketiga, 2x tambah 3x sama dengan 24, 6x tambah 9y sama dengan 72. Ini saling berkelipatan, semuanya yang berkelipatan. Jadi 6 itu kelipatan 3 dari 2, 9 adalah kelipatan 3 dari 3, 72 juga kelipatan 3 dari 24. Terus gambarnya gimana dong? Gambarnya itu ini kayaknya gampang dibikin normal. Misalnya ini tapi ini misalnya 8 satu lagi ini dua belas sama ini satu lagi misalnya x-nya ini. Oh iya, kita gambar dulu ini. 12 sama 6 0,8 12 sama 0 ini garis ini x plus 3y sama 12. Coba lagi yang kedua, kalau x-nya 0 berarti 0 ditambah 9-nya sama dengan 72. Y-nya sama dengan 8. Berarti 0 sama 8. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, x plus 0 sama dengan 72. Maka x sama dengan 72 bagi 6 itu 12. 12. Berarti kan dia punya titik yang sama dengan persamaan satu tadi 0,8 dan 12,9. Artinya di sini juga. Nah, kalau kita gambar, nah, berarti ini lagi. Ini ban, makanya jadi ini ban dia. Atau dikatakan berhimpit. Ini garis nah, kalau kamu ketemu yang seperti ini, persamaan yang SPL yang seperti ini, maka kesimpulannya adalah SPL tak hingga penyelesaian. Artinya penyelesaiannya adalah di setiap titik di garis ini. Dia punya banyak sekali, dia punya takbar hingga penyelesaian. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi melihatnya gitu ya. Untuk yang, jadi kalau kamu nemu soal cerita atau kamu ketemu SPL yang berkelipatan X, koefisien X dan Y-nya itu bisa ada dua. Bisa dia sejajar seperti ini, berarti nggak punya penyelesaian. Bisa juga punya tak hingga penyelesaian. Nanti tergantung dari koefisien yang bebasnya ini.
Kalau dia berkelipatan, maka dia punya tak hingga penyelesaian. Kalau dia tidak berkelipatan seperti ini, maka dia tidak punya penyelesaian karena garisnya sejajar. Bu, mau nanya. Ya Bang? Bisa nggak Bu, kayak kita tahu dia sejajar atau satu garis dari lihat persamaannya doang? Bisa. Kalau Lihat yang aja. gimana? Ya, nggak usah harus digambarkan, nggak usah harus capek-capek begini, nggak usah. Kamu tinggal lihat aja nih persamaannya. Oh, ini berkelipatan, tapi belakangnya bukan nggak berkelipatan ya. Ya seperti yang tadi saya bilang, kebetulan saya salah harusnya ambil jangan terlalu. Berkelipat, kalaupun dia berkelipatan nggak sama koefisiennya. Artinya kan ini 6 kalau dibagi 2, 3, 8 kalau dibagi 2, 4. 48 bagi 2 harusnya 24. Seandainya nih 12-nya diganti 24, jadi gimana? Jadi berhimpit. Jadi berhimpit seperti yang soal contoh 3 ini. Jadi berhimpit. Dia jadi punya tak hingga penyelesaian. Itu ya, nggak harus digambar. Ini kenapa saya gambar? Iya, ini untuk menunjukkan aja. Kan kamu ceritanya sekarang itu kalau bisa ngerti gitu. Kenapa kok begitu? Makanya ini diuraikan. Ini kita uraikan. Nah, nanti begitu di soal, ya kamu nggak perlu menguraikan lagi, nggak apa-apa. Kan udah ngerti. Gitu. Tentunya disertai alasan. Kenapa kok nggak punya penyelesaian? Karena apa gitu? Ya kamu tulis. Karena koefisien X dan Y-nya berkelipatan yang sama, ya artinya 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Gitu. Namun koefisien bebasnya tidak berkelipatan. Kamu tulis alasannya apa? Bu, kalau yang contoh 3 tuh kelipatan 3 semua bukan? Maksudnya? Iya, betul, kelipatan 3 semua. 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 24 kali 3, 73. Pas, kelipatan 3 semuanya. Berarti kalau ada salah satu yang bukan kelipatan, dia jadi nggak punya penyelesaian gitu, Bu? Kalau ada salah satu yang nggak berkelipatan, tergantung salah satunya itu yang mana. Kalau salah satunya yang X, ya berarti dia pasti punya penyelesaian. Atau yang Y, ya berarti dia punya penyelesaian. Seperti nomor 1 nih. Nomor 1 itu sama-sama 2Y nih. Ini tetap bisa dibilang berkelipatan. Tapi kan yang berkelipatan masih Y doang. Yang lain enggak. Berarti dia pasti punya satu penyelesaian. Yang pokoknya gini, selama X dan Y-nya saling berkelipatan, penyelesaiannya cuma 2. Dia tidak punya penyelesaian atau dia punya banyak sekali penyelesaian, tergantung dari variabel bebasnya nih terakhir. Nah, jadi syaratnya harus sama-sama, X dan Y-nya harus berkelipatan. Kalau enggak, dia pasti modelnya kayak nomor 1. Pasti punya penyelesaian. Pasti ketemu di satu titik. Ada lagi yang mau tanya? Jadi kalau yang sejajar tadi, Bu, yang kelipatan X sama Y-nya doang. Iya, betul. Yang sejajar tadi yang kelipatan X sama Y-nya aja. Ada lagi? Masih, Bu. Ya, enggak, kita lanjutkan ke sistem pertidaksamaan. Baik, sistem pertidaksamaan linear. Kalau tadi namanya sistem persamaan linear. Kenapa disebut persamaan? Karena soalnya di sini sama dengan semua nih. Tuh. Tuh, ini sama dengan.
sama dengan. Sebabnya dia dikatakan sebagai sistem persamaan linear. Kalau gitu, kalau pertidaksamaan linear nggak sama dengan dong. Ya iya. Coba kamu baca. Ada kasus Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 dengan 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya kurang dari 1 kilogram. Kalau yang tadi kan harga paket A seharga 18.000, persis harga 18.000. Kemudian paket B seharga 10.000, jelas. Nah, kalau yang ini kurang dari 1 kilo. Entah kurangnya banyak atau enggak, pokoknya kurang dari 1 kilo. Kemudian 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 1 kilogram. Jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk beratnya sama, berapakah berat setiap apel, berapakah berat setiap jeruk? Ini untuk sistem pertidaksamaan linear seperti ini, untuk sistem persamaan linear tadi, kan dia jawabannya cenderung cuma ada 3 ya. Dia punya satu penyelesaian, atau tidak punya penyelesaian, atau punya tak ada penyelesaian. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear seperti ini, pada umumnya kalau garisnya ketemu, itu pasti dia hasilnya berupa daerah, berupa daerah penyelesaian. Yang artinya nanti penyelesaiannya bisa sangat banyak juga. Tapi sangat banyaknya itu bukan karena dia kayak yang ini berintik, enggak. Tapi karena daerahnya itu berupa area, coba deh kita lihat di sini. Kita misalkan dulu. Misalnya berat buah apel itu. Next, berikutnya saya akan ambil dalam on. Kenapa dalam on supaya gampang pergi kesamaannya? 2 buah apel dan 5 jeruk. 2 buah apel plus 5 jeruk. 5 jeruk. Kurang. Harusnya kan 1 kilogram. Ini 1 kilogram. Tapi karena tadi kita sudah menentukan X dan Y-nya dalam ons, maka 1 kilogram ini juga harus diubah jadi ons. Berapa 1 kilo, berapa ons? 0,1. Berapa? 0,1. 1 kilo 0,1 ons, benar. Ini siapa? Karena udah. Ya udah, terserah kamu deh. 1 kilo tuh 10 ons ya. Enggak. Kalau lupa nanti lihat lagi pelajaran. Dan SD ini malah. Katakan. Kilo ons. Kalau ini jadinya 2X tambah 5Y kurang dari 10. Karena di sini kurang dari 1 kilo. Terus 6 buah apel. Itu 6X. Dan 2 buah jeruk. Lebih dari 1 kilogram lagi. Lebih dari 10 ons. Jadi sistemnya pertidaksamaannya menjadi seperti ini. 2X tambah 5Y kurang dari 10. 6X tambah 2Y lebih dari 10. Sampai sini dulu ada yang tanya? Gambarnya gimana? Gambarnya ya. Analisis grafiknya ya. Bu, itu kenapa dijadiin ons? Kayak gampang aja sih Bang sebenarnya. Sebetulnya kalau misalnya kamu nggak mau jadiin ons ya, boleh aja jadi 2X tambah 5Y kurang dari 1. Nah, cuma nanti kalau kamu ambil titik ini akan menyusahkan. Misalnya kamu ambil X-nya 0. Nanti 1 bagi 5. 0,2. Pertimbangannya itu aja sih.
Kalau kamu mau tetap kilogram boleh, nggak masalah. Nanti hasilnya akan sama. Hasilnya nanti dalam kilogram. Nanti X-nya bisa koma-komaan dalam kilogram. Ya nggak masalah ya. Bu, misalnya ini saya tetap pakai kilogram, saya ambil misalnya X-nya berapa ya? X-nya berapa yang enak misalnya begini? Nggak ada. X-nya 2, 4, 1 kurang 4. Oh 3, bisa. Bisa, X-nya 3 misalnya. X-nya sama dengan 3, berarti 6. Tambah 5 sama dengan 1, 5 sama dengan 5, 5 1. Boleh. Jadi ini dapat 3 sama 1. Boleh ya. Artinya kamu tetap 1 kilogram juga boleh. Nah, baik, kita lanjut grafiknya. 2x tambah 5y plus. Untuk menggambar 2x tambah 5y kurang dari 10, kita buat dulu dia seakan-akan sama dengan dulu. Bikin aja kayak gini dulu, biar gampang. Jadi diganti sama dengan dulu. Bukan berarti dia boleh diganti sama dengan ya, enggak. Ini hanya untuk mempermudah kamu membuat gambar. Jadi, ini sama dengan 2. Satu lagi ini. Apa tadi nya 0,2 sama 5,6. Nah, karena ini nggak ada sama dengannya, 2x tambah 5y kurang dari 10, ya, kurang dari 10, maka kita harus buat putus-putus. Garisnya harus dibuat putus-putus. Kenapa kok putus-putus? Kenapa kok putus-putus? Karena di sini dikatakan 2x tambah 5y hanya kurang dari 10. Nggak ada tulisan sama dengannya. Seandainya soalnya kurang dari sama dengan, itu berarti nanti garisnya pas tegas kayak tadi. Garisnya lurus benar kayak tadi, nggak putus-putus. Tapi karena ini nggak ada sama dengannya, maka dia kamu buat putus-putus. Kenapa begitu? Karena di setiap titik yang ada di garis ini bukan merupakan penyelesaiannya. Dia nggak ada sama dengannya. Setiap titik yang ada di garis ini bukan merupakan bagian dari penyelesaiannya. Ya, tapi seandainya soalnya ada kurang dari sama dengan, ada gini misalnya, maka garisnya tegas loh. Nah, nggak boleh kamu bikin putus-putus seperti ini.
Itu yang pertama, mengenai garisnya putus-putus. Kemudian yang kedua, ini kita belum selesai. Kan yang diminta 2x tambah 5y kurang dari 10. 2x tambah 5y kurang dari 10 itu sebetulnya kalau kamu mau nebak ya, kalau kamu mau nebak itu punya penyelesaian yang sangat banyak. Punya penyelesaian yang sangat banyak. Artinya, coba ya, kita coba. Misalnya, titik 2,1 titik 2,1 misalnya. X-nya ganti 2, Y-nya ganti 1. 2x tambah 5y kurang dari 10. 2 kali 2 ditambah 5 kali 1 kurang dari 10. 4 tambah 5, 9. Benar nggak 9 itu kurang dari 10? Iya, Bu. Benar ya? Oke, benar. Bu, kalau titiknya 1,1 boleh nggak, Bu? 1,1. Benar juga nggak? Gimana? Kalau 1,1 gimana? 2 kali 1, 5 kali 1 ya, Bu. 7 kurang dari 10. Benar nggak? Iya, Bu. Benar juga. Tuh, udah 2 tuh. Masa kita harus nebak-nebak gini terus? Banyak dong. Ini benar, memang banyak nanti penyelesaiannya. Bisa aja 0,1. Bu, apa yang salah satu? Nggak juga. Boleh misalnya 2,5 kan bisa. Nanti kita ngomong apa sih? Tapi kayaknya kalau Y itu apa tadi? Nah, iya berat jeruk kan? Bisa aja setengah ons gitu. Iya, ya. Kenapa jadi pada beser? Bisa aja 2,5 itu bisa. Ini dalam ons ya. 2 ons, kalau beratnya apel, beratnya jeruk setengah ons misalnya. Ya akan namanya juga nebak. Jadi akan sangat banyak penyelesaiannya. Jadi gimana dong Bu kalau banyak begini? Makanya penyelesaian untuk pertidaksamaan linier seperti ini itu berupa daerah sebetulnya. Berupa ini kan kamu lihatnya ada garisnya. Ada garis yang biru ya. Garis biru ini membatasi dua daerah, yaitu daerah yang di atas grafik sini dan daerah yang di bawah grafik. Daerah atas grafik, daerah bawah. Nanti penyelesaiannya pasti salah satu di antara dua daerah ini, bisa yang atas atau yang bawah, tapi salah satunya. Terus tahunya dari mana Bu yang atas atau yang bawah? Kamu tinggal lihat yang kamu uji tadi. 2,1 itu di bawah garis atau di atas garis? Atau kalau misalnya nggak jelas Bu titiknya. 1,1 nih. 1,1 itu di bawah garis atau di atas garis? Di bawah, Bu. Di bawah. 1,1 ini di bawah garis. Dan ternyata dia benar. Ternyata ketika dibawa ke soalnya nih, kita masukin ke soalnya dia benar. Maka penyelesaiannya ya yang bawah garis. Daerah penyelesaiannya yang ini. DP. DP-nya yang bawah. Atau kalau misalnya kamu mau ambil yang cakepnya gitu ya, yang gambar krunya yang pakai desmos, langsung mencuri aja deh. Enggak ada. Kalau kamu gambar pakai tools, maka kamu di situ di tools itu akan diarsir daerah penyelesaiannya, diberi bayangan sama dia. Oh, daerah penyelesaiannya ternyata yang bawahnya sih 2x tambah 5y kurang dari 10.
kasih bayangan sama dia. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Kalau Daerah enggak, itu maksudnya gimana? gimana Bang? Daerah penyelesaian tuh maksudnya apaan, Bu? Maksudnya penyelesaiannya kan tadi bisa banyak ya. Nah, bisa banyak nih. Kayak gini aja kita udah nemu 2 nih. Oh, kita nemu 2 titik. Nah, seharusnya kalau kamu udah nemu 2 gitu, kamu harus curiga. Oh, mungkin akan ada lagi titik-titik lain gitu loh. Kok bisa begitu? Nah, kalau kamu amati 2,1 itu juga sebetulnya di bawah garis. 2,1 itu masih di bawah garis walaupun dia tipis. Masih di bawah garis. Akan banyak sekali penyelesaiannya. Makanya karena banyaknya itu, maka dia penyelesaiannya itu bukan hanya berupa titik-titik aja. Kan kalau yang atas nih, tuh penyelesaiannya cuma 1 ya. Ketemunya di 1 titik udah selesai. Nah, kalau untuk pertidaksamaan, dia penyelesaiannya itu berupa daerah. Artinya setiap titik yang ada di daerah ini, itulah penyelesaiannya. Contoh misalnya, saya ambil titik di sini, titik berapa nih di sini? Setengah koma setengah gitu. Kalau kamu masukin setengah koma setengah, X-nya setengah, Y-nya setengah, pasti benar, pasti kurang dari 10. Setiap titik yang ada di daerah ini merupakan penyelesaian dari 2X tambah 5Y kurang dari 10. Contoh lain misalnya, berapa di sini? Nah, di sini titik 3,0. Kamu ganti X-nya 3, kamu ganti Y-nya 0. 3,0. 2 kali 3 tambah 5 kali 0. Benar nggak? Benar nggak sih kurang dari 10? Pasti benar nih. Ini tambah 0 kurang dari 10. Enggak, Bu. Dengerin. Kurang dari 10, benar kan? Iya, Bu. Bu, kita coba yang atas yuk. Kalau yang atas gimana? Nah, kalau yang atas pasti salah. Contoh, misalnya titik berapa ya? Titik misalnya di atas titik 2,2 aja. Nah, di sini aja nih. 2,2 itu coba masukin ke sini. 2 kali 2 tambah 5 kali 2. Benar nggak kurang dari 10? Pasti salah nih. 4 tambah 10 kurang dari 10. 14 kurang dari 10. Salah kan? Iya, salah, Bu. Iya, salah. Makanya di atas itu bukan daerah penyelesaiannya. Berarti kalau misalnya persamaannya kurang dari, berarti itu daerah penyelesaiannya di bawah ya, Bu? Kalau garisnya ada di kuadran 1 seperti ini, betul. Kalau dia kurang, maka daerah penyelesaiannya pasti yang bawah. Tapi saran saya adalah, ya kalau dia di kuadran 1 seperti ini ya, baik titik potong terhadap sumbu X maupun titik potong terhadap sumbu Y, itu boleh kamu ambil kesimpulan seperti itu. Kalau kurang dari daerahnya di bawah dari penyelesaian, kalau dia lebih dari daerah penyelesaiannya di atas. Kita lihat lagi yang ini. Kedua. Nah, lebih dari ya yang kedua. Nanti daerah penyelesaiannya di atas nih. Yuk kita lihat. X lebih dari 10. Kita ambil sama dengan X ini. Terus X-nya 1 ya, 6 kali 1 tambah 2, maka 2Y sama 4 ini sama 1 sama 2. 0,5 sama 1,2. Di sini sama 2. Y-nya perlu diuji juga, Bu. Kenapa, Bang? Y-nya juga dites juga, Bu. Y-nya kenapa? Y-nya di
misalin juga Bu kayak Y sama 0, Y sama 1 gitu. Boleh, kalau misalnya kamu mau memisalkan Y-nya boleh. Oke Bu. Nggak masalah. Kalau ini kita nggak memisalkan ya, kita dapat Y sama dengan 2-nya karena X-nya kita masukin 1 gitu untuk yang ini. Tapi kalau seandainya kamu mau memisalkan Y-nya, kamu mau memisalkan Y-nya boleh. Gitu. Bu, saya mau Y-nya 2, boleh nggak Bu? Boleh. Yang penting dapat titik, intinya gitu. Yang penting kamu dapat titik. Ini tadi yang dikasih. Nah, itu 2. Terus sekarang yang satu lagi 0,5, 1,2. Geser lagi. Ini 1,2. Nah, ini karena nggak ada persamaannya juga, nggak ada sama dengannya juga, kita buat terus lagi persis seperti tadi. Ini apa? Ini sama dengan yuk, gimana kalau kita uji titik? Kamu mau ujinya sama titik berapa? Berapa koma berapa? Perhatikan yang merah sekarang. Mau pakai titik berapa koma berapa? Tapi kamu harus tahu persis di mana titiknya. Artinya apakah dia di bawah atau di atas garisnya si merah? Mau titik berapa? 1,2 aja Bu. 0,5 lagi aja. 0,5. Jangan gunakan titik yang ada di garis ya. 0,1 Bu. 0,1 boleh. 0,0 juga boleh ya. Titik 0,1. 0,1 ini di bawah atau di atas garis? Di bawah. Di bawah ya. Kita harus catatan ya. Di bawah garis. Berarti kan X tambah 2 ini kurang lebih dari 10. 6 kali 0 ditambah 2. Kok 6? 2 kali 1 lebih dari 10. 2 lebih dari 10. Benar nggak? Salah Bu. Salah. Artinya apa? Artinya daerah penyelesaiannya bukan yang bawah. Kan salah nih katanya. Kita nyoba yang di bawah garis, ternyata salah di situ. Berarti bukan di situ penyelesaiannya. Ini artinya DP-nya maaf nih daerah penyelesaian. Ini mau DP itu apa? Daerah penyelesaian ada di atas garis. Karena setelah kita yang nyoba yang bawah ternyata salah gitu loh. Berarti penyelesaiannya yang di atasnya. DP-nya yang atasnya garis ini. Ini DP-nya di sini. Yang kalau kita gambarkan pakai tools yang canggih tadi, iya, manipulasi. Nah, di sini. Ya.
tanda panah deh. Di bawah itu kali ya. Itu diujinya bisa di satu titik langsung ketemu gitu Bu, atau harus Iya, satu titik aja langsung bisa ketemu. Gitu. Ujinya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi kenapa saya berikan beberapa alternatif supaya kamu tahu bahwa penyelesaiannya itu berupa daerah, bukan hanya berupa titik. Bahwa di setiap titik yang jelek pun yang jelek sekalipun di daerah itu merupakan penyelesaiannya. Tapi untuk menentukan satu aja titik bisa. Artinya tadi kamu ambil 0,1, ternyata salah. Berarti bukan tadi kan 0,1 di bawah garis, berarti bukan di bawah garis penyelesaiannya. Penyelesaiannya ya di atasnya, di atas garisnya. Ini kalau digambar